Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada pagi hari ini, kiranya kasih Tuhan dan penyertaan-Nya selalu ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita dalam satu hari ini, mari bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan Allah, yang kami puji Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan kehidupan kami, untuk Tuhan tuntun melalui firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Kiranya berkat-Mu yang menjadi pelita dalam kehidupan kami untuk satu hari ini dalam melakukan seluruh aktivitas kami Tuhan. Maka berkatilah firman-Mu ini, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, tertulis dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, sebab Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Sundenggando dalan ni debata, pitado hata ni Jehovah, ibanado lobu-lobu ni sude halak namar haposan tu ibana. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema dari renungan kita hari ini adalah jalan Tuhan sempurna dan murni. Melalui nyanyian syukur Daud tentang Allah yang telah berulang-ulang menolongnya dari cengkraman semua musuhnya, terutama dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Saul terhadap dirinya. Dalam
syair nyanyiannya, Daud mengakui kekuasaan Tuhan yang tidak dapat dibandingkan dengan ciptaannya yang lain. Sehingga dia mengatakan, mengimani bahwa Tuhan itu menjadi tempat perlindungan yang kuat di dalam kehidupannya. Sehingga ketika kita membaca, mendengar, dan melihat dari nyanyian syukur Daud ini, maka kita boleh belajar dari pengalaman Daud tentang bagaimana dia menjalani kehidupannya bersama dengan kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji berkat Tuhan yang diterima oleh Daud itu tidak begitu saja tersaji di dalam kehidupan Daud. Dia harus menempuh jalan yang sulit dan penuh dengan penderitaan dan pergumulan. Tetapi ketika suasana atau situasi itu, ketika dia menghadapi penderitaan, pergumulan, dia berlindung kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan dia kekuatan, sehingga dia mampu dan berani berjuang menghadapi musuh-musuhnya. Dia berlindung hanya kepada Tuhan. Dalam arti berlindung tidak pasif, tanpa usaha dan perjuangan. Tetapi di sini mau dikatakan berlindung mengarah kepada penyerahan diri kepada Tuhan. Sehingga ketika Daud menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan dan berlindung di bawah kuasa Tuhan, maka Tuhan memperlengkapinya dengan perisai keselamatan, dan dia dapat menikmati, merasakan kebaikan dari Tuhan untuk menghadapi segala musuh-musuhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sering mengalami berbagai pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Sehingga ada kalanya kita sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, termasuk dalam suasana duka. Bila kita selalu berlindung kepada Tuhan, kita akan dapat mengalami ketenangan di dalam hidup. Ketika kita berserah kepada Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan penderitaan itu, maka kita akan hidup di dalam ketenangan dan kita dapat memiliki kedamaian di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita untuk mengerti jalan Tuhan itu di dalam kehidupan ini. Supaya kita dapat berakar di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam iman. Dan apabila kita meletakkan Tuhan di dalam hidup kita dan hanya berlindung kepada Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan saja, maka tantangan apapun yang datang, kita akan dapat mengatasinya dengan baik. Hanya saja masih ada orang yang tidak mau menggunakan jalan Tuhan sebagai dasar kehidupannya di dalam imannya. Padahal ketika kita melihat apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan Daud, Tuhan itu sungguh baik kepada semua orang yang menaruh percaya kepadanya. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Tuhan juga sangat mengasihi kita. Tuhan juga sangat mengasihi saudara-saudara semua. Maka andalkanlah Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita dapat melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat melihat pertolongan Tuhan atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Maka firman Tuhan berkata juga kepada kita,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan yang hatinya hanya melekat kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat bersama-sama beribadah, memuji Tuhan di tempat ini Tuhan. Melalui firman-Mu yang sudah membekali kami dalam satu hari ini agar kami tetap berlindung kepada kuasa Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami menghadapi cobaan, penderitaan, pergumulan, Tuhanlah yang kami andalkan dalam kehidupan kami ini, yang dapat memberikan kami kekuatan, kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani setiap kehidupan kami, setiap penderitaan, setiap pergumulan kami, selalu bersama dengan Tuhan, sehingga kami boleh menerima kemenangan, dan kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mempunyai pergumulan pada saat ini, dan yang mempunyai kerinduan di dalam kehidupan mereka, yang hingga pada saat ini juga belum dapat mereka terima. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, kesabaran, dan Tuhan juga memberkati mereka dalam setiap kehidupannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami, dan pertolongan-Mu selalu ada kepada orang-orang yang datang berlindung kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami. Dalam satu hari ini kiranya Tuhan tuntun kami dan berkati pekerjaan kami dalam satu hari ini. Dan juga orang-orang yang kami kasihi. Ampuni kami juga Tuhan dari setiap pelanggaran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.